Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Andi Ila Erviani Nancy, Fadilah Rizky Aulia, Wildatul Maulidiyah, dan juga Yeki Abil Nizar. Izinkan kami untuk memaparkan hasil diskusi kami terkait analisis model Fuse Lasso. Outline pada pemaparan kali ini terdiri dari latar belakang, landasan teori, hasil, dan pembahasan serta kesimpulan. Baik, kami masuk ke dalam latar belakang dari pemaparan, yaitu saat memodelkan hubungan antara satu kejadian dengan kejadian lainnya, umumnya kita ini sering menggunakan analisis yang bernama analisis regresi. Kemudian, analisis regresi ini akan menghadapi masalah apabila jumlah peubah penjelasan ini sangat banyak, sehingga diperlukanlah sebuah metode alternatif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, salah satu metode alternatif itu bernama model Lasso, yaitu Least Absolute Shrinkage and Selection Operator, yaitu teknik regresi penalize yang populer untuk data yang berdimensi tinggi. Selain memilih variabel yang penting, Lasso juga menyederhanakan model yang cocok digunakan untuk situasi di mana banyak variabel tidak relevan. Tetapi, lasso ini kurang efektif jika variabel memiliki struktur tertentu, seperti datanya itu data spasial ataupun data runtun waktu. Nah, untuk itu dikembangkanlah sebuah model yang bernama Fuse Lasso yang mempertimbangkan korelasi antar variabel dengan penalti tambahan untuk perbedaan antar variabel yang bertetangga. Kemudian, kami masuk ke dalam landasan teori bagian Lasso. Next. Lasso diperkenalkan oleh Tisbirasi pada tahun 1996 yang digunakan untuk melakukan seleksi variabel dan juga regresi dalam regresi linear. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan akurasi prediksi dengan menyederhanakan model melalui penalti yang berbentuk L1 yang dapat mengubah beberapa koefisien menjadi nol sehingga dapat menyederhanakan model yang akan didapatkan. Berikut ditampilkan rumus model Lasso pada layar dengan keterangan beta itu menyatakan koefisien regresinya, sedangkan lambda ini adalah parameter regresi yang mengontrol kekuatan penalti itu sendiri. Kemudian, Lasso ini memilih variabel yang relevan dan menghilangkan yang tidak berkontribusi. Namun, Lasso ini tidak mempertimbangkan korelasi antar variabelnya, yang bisa menyebabkan hilangnya informasi penting. Oleh karena itu, nanti akan dikembangkan oleh Fuse Lasso yang memperhitungkan korelasi antar variabelnya. Kemudian, untuk kinerja Lasso tersendiri itu menggunakan metode regresi yang menambahkan penalti terhadap ukuran absolut dari koefisien regresi ke dalam fungsi lossnya. Nah, biasanya itu berupa jumlah kuadrat kesalahan atau lebih dikenal dengan sum square error-nya. Kemudian dengan adanya penalti ini, Lasso ini mendorong beberapa koefisien yang menjadi nol, yang memungkinkan pemulihan variabel secara otomatis. Nah, metode ini bekerja dengan baik ketika terdapat banyak variabel yang tidak relevan, karena Lasso ini hanya mempertahankan variabel-variabel yang dianggap penting dalam model. Kemudian akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada model Fuse Lasso. Next. Nah, model Fuse Lasso ini adalah pengembangan dari model Lasso, di mana sudah dijelaskan sebelumnya, model Lasso terdapat satu penalti, yaitu penalti L1. Nah, kinerja Fuse Lasso ini terdapat dua penalti, yaitu penalti 1 dan penalti 2. Penalti 1 L1 dan L2 penalti fuse-nya. Nah, penalti satunya itu sama dengan pada model lasso sebelumnya yang mendorong beberapa koefisien menjadi nol, yang berarti penalti ini menyeleksi beberapa variabel yang tidak berpengaruh. Sedangkan tambahan penalti ini bertujuan untuk memperhalus perbedaan antar koefisien yang bertetangga. Hal ini berarti koefisien yang berdekatan secara urutan atau dalam hal ini ada data time series atau data spasial dan memiliki korelasi antar variabel yang berdekatan didorong untuk memiliki nilai yang serupa atau bahkan sama.
Sehingga intinya keunggulan views lasso ini tidak hanya memilih variabel yang relevan dan membuang variabel yang tidak relevan, tetapi views lasso juga mempertimbangkan hubungan antar variabel yang berdekatan, yaitu dengan adanya tambahan views penalty tadi. Nah, views lasso bermanfaat dalam konteks di mana ada urutan atau struktur data seperti dari waktu atau spasial, sehingga mempertimbangkan hubungan antar variabel bertetangga yang penting untuk diperhitungkan. Nah, views lasso ini juga cenderung membuang lebih sedikit variabel daripada model lasso jika variabel bertetangganya saling terkait. Karena dalam model views lasso ini tidak memaksa semua koefisien menjadi nol, tetapi dia juga mengelompokkan koefisien bertetangga menjadi sama atau serupa. Sehingga views lasso mencoba menjaga agar koefisien dari variabel yang berurutan tetap konsisten atau serupa. Kemudian untuk next, kemudian perbedaan model lasso dan views lasso secara lebih rinci yaitu eh, next. Oke, di sini ada perbedaan model lasso dan views lasso. Yang pertama dari segi tujuannya, yaitu model lasso untuk melakukan seleksi variabel dan membuat model ini lebih sederhana. Sedangkan model views lasso tidak hanya menyeleksi seleksi variabel, tetapi dia juga mempertimbangkan struktur atau ketergantungan antar variabel. Nah, kalau regulasinya ini model lasso menggunakan satu penalti atau L1, sedangkan views lasso menggunakan dua penalti, yaitu penalti L1 dan L2, di mana penalti satu yang ada di model lasso itu cenderung untuk mengatur beberapa koefisien menjadi nol, sehingga menghasilkan model yang lebih sederhana. Sedangkan pada views lasso terdapat tambahan penalti 2 yang mendorong koefisien yang berdekatan untuk memiliki nilai yang serupa, sehingga lebih teratur dalam penyeleksian variabelnya. Kemudian yang ketiga pada aspek sifat model yang dihasilkan, model lasso ini menghasilkan model regresi dengan sejumlah kecil variabel yang dipilih, di mana model lasso ini jadinya variabelnya lebih sedikit. Nah, sedangkan views lasso, model regresinya menggabungkan sifat seleksi variabel dan kelancaran antar variabel yang bertujuan membuat koefisien-koefisien variabel yang berdekatan menjadi lebih mirip atau sama satu sama lainnya. Yang terakhir dari aspek manfaatnya, model lasso ini cocok untuk situasi di mana banyak variabel mungkin tidak relevan, sehingga model lasso ini membantu untuk memilih variabel mana yang paling penting. Sedangkan manfaat dari model views lasso ini lebih bermanfaat pada data yang terdapat urutan atau struktur datanya seperti data time series atau spasial, sehingga hubungan antar variabelnya lebih diperhitungkan. Kemudian untuk analisis model lasso dan views lasso-nya akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, selanjutnya untuk hasil analisis dan pembangkitan bilangan random untuk model lasso dan views lasso. Next. Pertama, di sini kami akan memaparkan terkait hasil dari model lasso, di mana data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data simulasi yang dibangkitkan menggunakan bantuan software R, di mana kami ambil data yang menyebar normal dengan N sebanyak 50 dan X-nya sebanyak 100. Di situ untuk memunculkan model lasso kami gunakan GLMNet, di mana GLMNet yaitu merupakan regresi penalized yang dapat digunakan untuk regresi linear, regresi logistik, dan berbagai model generasi linear. Di situ dapat kita ketahui yang seharusnya untuk di slide sebelah kanan, sebelah kiri, di situ seharusnya ada 100 data, ada N sebanyak ada X sebanyak 50, tapi di situ hanya bisa ditampilkan sebanyak 27. Itu dapat kita ketahui untuk lambdanya ada 5,7, 5,4 dan seterusnya. Untuk di slide sebelah kanan dapat kita lihat untuk plot model Lasso. Berdasarkan plot model Lasso, antara nilai aktual dan prediksi dapat
didapatkan bahwa model lasso ini memiliki hubungan linier yang positif karena titik-titik pada plot tersebar di sekitar garis terbar berwarna biru yang menunjukkan bahwa model lasso secara umum mampu memprediksi dengan baik. Next. Untuk di sini merupakan hasil prediksi dari model lasso, di mana untuk mendapatkan hasil prediksi ini, kami menyeleksi terlebih dahulu koefisien yang berpengaruh, yaitu dengan menggunakan metode cross validation. Kemudian di sini dapatkan sebanyak 50 50 50 variabel X yang dapat kita sampaikan, dapat kita yang yang kita yang kita dapatkan pada penelitian ini yaitu X-nya sebanyak 50. Dan di situ untuk lasso prediksinya 15,4 minus 6,2 dan selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan untuk model Fuse lasso oleh teman saya. Ya baik, melanjutkan dari model sebelumnya pada model Fuse lasso ini, kali ini kita menggunakan penalti L1 dan penalti tambahan pada perbedaan antar koefisien yang berdekatan dengan tujuan untuk menghasilkan koefisien yang halus untuk data prediktor dengan menggunakan parameter lambda 1 yaitu sebanyak 1 dan lambda 2 yaitu 0,5. Nah, setelah menerapkan dari model Fuse lasso, maka diperoleh sebanyak 43 fitur yang diseleksi dengan variabel yang bertahan sebanyak 57. Nah, hasil tersebut kemudian dilihat dari plot model Fuse lasso di mana dapat dilihat bahwa antara nilai aktual dan prediksi diperoleh bahwa model Fuse lasso ini memiliki hubungan linear yang positif karena titik-titik pada plot itu menyebar hampir mengikuti garis tebal berwarna merah yang menunjukkan bahwa model Fuse lasso secara umum mampu memprediksi dengan baik. Nah, kemudian kita melihat dari hasil prediksi model Fuse lasso, baik itu data aktual maupun Fuse prediksinya, nilainya itu tidak jauh berbeda sehingga sudah benar bahwa datanya itu mengikuti garis linear positif. Nah, berikutnya kita melihat plot residual. Dapat dilihat bahwa untuk model Fuse lasso sendiri menunjukkan distribusi residual yang lebih sempit dan terfokus di sekitar 0 dibandingkan ketika kita melihat model lassonya yang memiliki penyebaran residual lebih lebar dan beberapa terjadi outlier ekstrim. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa Fuse lasso memberikan performa yang lebih stabil dengan prediksi yang lebih akurat dan kurang variabel, sementara lassonya sendiri lebih rentan terhadap prediksi ekstrim. Nah, secara keseluruhan, Fuse lasso tampaknya lebih konsisten dalam menangkap pola data. Kemudian kita melihat lagi dari hasil perbandingan plot model lasso dan Fuse lasso. Nah, kita lihat di sini untuk nilai aktualnya yang merupakan garis hijau ini, kemudian Fuse lasso yang merah, ini cenderung lebih mendekati dari nilai aktual dibandingkan dengan lassonya sendiri, meskipun ya tidak terlalu jauh untuk perbedaannya. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa metode atau model dari Fuse lasso ini lebih baik digunakan untuk memprediksi pada data simulasi ini dibandingkan dengan model lassonya sendiri. Kemudian kita melihat untuk ukuran kebaikan model. Di sini untuk R-square-nya di sini menunjukkan bahwa model Fuse lasso ini lebih baik dalam menjelaskan variabilitas dalam data, sedangkan MSMI, RMSMI sampai AIC juga lebih bagus pada model Fuse lasso-nya, sehingga berdasarkan beberapa ukuran kebaikan model tersebut, Fuse lasso merupakan model yang lebih baik yang digunakan pada data simulasi ini. Oke, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, kesimpulan dari analisis ini adalah yang pertama, model lasso dan juga Fuse lasso ini dapat menangani regresi yang jumlah perubahan penjajah ini sangat banyak. Kemudian yang kedua, lasso ini fokus pada pemilihan variabel saja, sedangkan untuk Fuse lasso ini memperhatikan baik pemilihan variabelnya maupun hubungan antar variabel yang berdekatan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil yang telah diperoleh, lasso dan juga Fuse lasso ini memiliki perbedaan dalam menyeleksi seberapa banyak variabel yang akan dibuang, yaitu pada model
pada model ASOS sendiri, variabel yang tidak digunakan ini sebanyak 50, sehingga variabel yang bertahan itu sebanyak 50 juga. Kemudian pada model Vies Lasso-nya ini sebanyak 43 fitur yang diseleksi dengan variabel yang bertahannya itu sebanyak 57 variabel. Nah, berdasarkan nilai ukuran kebaikan model yang telah dijelaskan sebelumnya, didapatkan bahwa model terbaik yang layak digunakan dalam pembagitan data sebanyak 50 dengan jumlah variabelnya itu sebanyak 100, yakni dengan menggunakan model Vies Lasso. Kemudian, untuk materi dan juga proses analisis step by step-nya itu tersajikan pada link AirPods pada layar. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.